Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyisihkan waktu kita tentunya untuk belajar ya. Dalam ranah ini adalah workshop desain grafis, tapi kalau di Jamiah itu desain gratis mungkin ya. Biasanya desain grafis, ya mah desain gratis. Hanya saya berdiri di sini bukan untuk mengajarkan itu, karena saya sendiri pun itu tidak bisa ya untuk membuat desain, dan sengaja tidak bisa itu karena ya belum mau untuk bisa gitu. Adapun kapasitas kami di sini, karena ini desain ini tidak akan kita bisa dipisahkan dengan yang namanya dakwah, terutama dakwah di Jamiah kita. Maka dari itu, bagaimana caranya agar desain yang kita lakukan ini semata-mata adalah untuk menunjang dakwah di Jamiah. Nah, saya berbicara sampai sana. Dan untuk hari ini pun saya sudah membagi-bagi porsi ya dengan bidang Kominfo. Kami hanya memberikan pengantarnya saja, kurang lebih 20-30%. Sisanya yang 70-80% silakan itu kalian berworkshop lia gitu ya dengan nanti Ustadzullah. Dan yang akan kita sampaikan yaitu mengenai salah satunya bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan ini bisa memuat dakwah, dan dakwahnya pun tidak dakwah yang lain tapi dakwah Jamiah kita. Maka dari itu ada beberapa analisis yang pernah kami lakukan tahun kemarin, dan mudah-mudahan analisis ini bisa menjadi salah satu bekal kita ya di dalam berdakwah, salah satunya dakwah di dunia digital. Oke, kita masuk dalam pengertian takrif dakwah yang sudah kita pahami bersama, bahwa saya ingin menggarisbawahi salah satunya yaitu dakwah dalam makna disiplin ilmu, yang dimana dakwah itu merupakan sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut mengenalkan tentang seluruh upaya praktis dan variatif yang bertujuan menyampaikan Islam kepada manusia dengan seluruh kandungannya, baik berupa akidah, syariah, dan akhlak. Dan ini dia yang perlu kita garis bawahi, yaitu dakwah itu bukan semata-mata berbasis mimbar, tapi bagaimana caranya mengolah sebuah konten dakwah yang memiliki variativitas yang sangat banyak, variativitas yang sangat beragam, supaya dakwah yang kita sampaikan itu lebih efektif. Dan inilah yang akan kita bangun. Makanya ketika dakwah itu hanya berbasis mimbar, dakwah itu hanya berbasis ceramah atau kajian, tentunya itu sudah dilakukan. Tapi langkah variativitas ini yang kadangkala di kita ini jarang dilakukan. Kami contohkan misalkan, orang lain itu sudah membuat bagaimana doa-doa itu di pangkalan ojek ya. Kemudian di pangkalan ojek suka ada selembaran, itu kan hasil karya sebenarnya itu hasil karya desain ya, yang dimana desain itu bisa masuk ke dalam berbagai ranah, berbagai sudut. Nanti pemuda Persis itu harus membuat semacam tata cara atau misalkan doa berpergian kita simpan di pangkalan ojek, itu masuk dalam dakwah kita. Kenapa kita tidak berdakwah seperti itu? Atau misalkan kita tata cara sholat, misalkan dari awal sampai akhir hanya gerakannya saja dan doa-doanya saja, kita simpan di tempat-tempat umum. Rata-rata pemuda Persis itu jarang sampai sana. Tapi ketika kita melihat
kadang ada orang lain yang dakwahnya itu sampai sana. Itu menunjukkan bahwa variativitas dakwah di Pemuda Persis itu mesti dikembangkan. Maka dari itu, untuk mengembangkan variativitas dakwah ini, maka perlu berbagai sudut itu dikembangkan. Kita dulu pernah membuat workshop seperti ini hanya videografer. Kemudian hari ini desain grafis. Dan pimpinan daerah itu punya tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia agar hal-hal yang dakwah yang bisa kita lakukan ini benar-benar bisa diaplikasikan oleh semua. Maka dari itu ini adalah salah satu upaya dari kami bagaimana caranya pimpinan cabang agar mereka ini dapat berdakwah secara kreatif dengan berbagai variatif agar dakwah bisa diterima oleh semuanya. Oke, kita langsung saja ya. Ini dia mengenai strategi. Kalau kita lihat, strategi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan memanfaatkan potensi yang ada dengan metode paling cocok untuk berinvestasi mewujudkan target-target yang diharapkan. Kemudian ketika strategi disandingkan dengan kata dakwah, maka berarti metode atau siasat, taktik, manuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah. Ini dia manuver-manuver taktik yang mesti kita lakukan. Dan kenapa yang dibidiknya itu untuk hari ini dakwah digital? Karena nanti kami akan berikan fakta-fakta mengenai digitalisasi yang ada pada hari ini. Mau tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi hari ini itu sangat berbeda dengan kemarin ya. Bahwa hari ini kita semua punya Android. Hari ini kita semua punya yang namanya media sosial dan lain sebagainya. Orang lain sudah banyak memanfaatkan, tapi apakah kita sudah bisa mengoptimalkan yang ada atau belum? Dan nanti kami akan berikan kenapa sampai sekarang, terutama Pemuda Persis Kabupaten Bandung itu tidak terlalu mencolok di dalam ranah ini. Ternyata ada beberapa faktor yang nanti akan dijelaskan. Dan inilah taktik, siasat, dan manuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah. Salah satunya yaitu melalui desain grafis ini. Makanya ini adalah salah satu bentuk dari tatbik atau turunan yang kita lakukan melalui proses pengkajian analisis pada tahun kemarin. Dan hari ini mulai bagaimana caranya agar tatbik dari peta dakwah yang sudah kami buat itu benar-benar diaplikasikan hari ini. Salah satunya melalui desain grafis atau workshop hari ini. Oke, kita masuk ke azas yang harus diperhatikan. Ini dia. Ini azas yang mesti diperhatikan di dalam menentukan strategi dakwah. Satu, azas filosofi. Membicarakan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketika kita di dalam satu pimpinan cabang, tentunya memiliki program atau memiliki bidikan dakwah khusus ya. Tentunya berbeda. Kami dari Katapang punya bidikan siapa, kemudian bagaimana. Ada cabang yang lain yang memiliki bidikan yang berbeda. Dan kalau misalkan kita di Katapang itu, karena saya orang Katapang jadi membicarakan Katapang ya. Bidikannya itu lebih banyak ke remaja masjid untuk target dakwah. Tapi ada di pimpinan cabang yang lain yang bidikannya itu bukan remaja masjid, tapi masyarakat kepemudaan secara umumnya. Bahkan bidikan dakwahnya itu ada orang tua pada umumnya. Itu berbeda-beda tergantung dari kultur dari pimpinan cabang. Maka tujuan yang hendak dicapai itu memiliki filosofis yang berasaskan dari karakter dari pimpinan cabang itu. Dan kita harus tahu karakter dari pimpinan cabang kita seperti apa.
Margahayu dengan Pangalengan itu memiliki karakter yang berbeda. Karakter wilayah semacam sisi kota modernnya, kata Pang Margahayu dayeuh kolot mah. Dengan anu di lembur, Pangalengan, terus Ciwidey, Pasir Jambu. Ada kultur yang berbeda. Kemudian asas yang kedua yaitu asas psikologi. Seorang dai adalah manusia, begitu juga sasaran atau objek dakwah yang memiliki karakter kejiwaan yang unik. Kita sebagai desainer itu adalah kita sebagai dai, ya. Makanya di Pemuda Persis itu siapapun dia itu dai. Abdi mah lain ustad. Dalam kondisi di Pemuda Persis kita ini dai. Cuma dakwahnya dalam konteks yang berbeda. Aya dakwah anu biasana di mimbar, ada dakwah yang biasanya di ranah yang lain. Salah satunya di dunia grafis. Kalau misalkan videografer, ya dia dai-nya di dunia itu gitu. Kang Hendar, iya tara ceramah di mimbar. Tapi dia punya basis dakwah yang berbeda dengan kita, misalkan. Dia dakwahnya di dunia coding gitu. Dakwah kene, dia berpotensi sebagai dai. Kemudian karena dia adalah sebagai dai, maka kita harus mengetahui kultur dari mad'u. Dan mad'u sekarang itu lebih banyak mad'u yang mengambil instan, mudah dipahami, gampang dicerna. Dan bagaimana caranya desain grafis itu supaya lebih efektif memberikan internalisasi kepada mad'u bagaimanapun caranya. Kemudian yang ketiga yaitu asas sosiologi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Ini dia situasi yang berbeda, ini akan menyebabkan kondisi yang berbeda. Contoh, kenapa tidak ketika kita lahir di wilayah Pangalengan atau di wilayah misalkan Ranca Bali yang relatif itu pegunungan, kita membuat desain propaganda zakat hasil dari pertanian. Kemudian kita tempel itu di tempat-tempat strategis yang di sana banyak pertanian. Kemudian ada di wilayah lain, misalkan yang tidak ada kultur pertaniannya, ataukah kebanyakan kultur perdagangan. Bagaimana caranya membuat desain mengenai ajakan-ajakan untuk dakwah dari hasil perdagangan. Kemudian ada misalkan di kultur yang lain. Nah ini dia dakwah kita mesti disesuaikan. Kira-kira orang cabang mana ya? Dakwah yang tepat itu seperti apa? Ini yang mesti dipikirkan. Kemudian yang keempat, kemampuan dan keahlian. Ini dia yang sering yang harus kita asah bersama mengenai potensi yang ada pada diri kita. Menekankan pada kemampuan dan profesionalisme pelaku atau subjek dakwah atau dai dalam menjalankan misinya. Ini kita sebagai dai dalam ranah mana? Nah dalam ranah coding, nah dalam ranah desain gratis gitunya. Apakah dalam ranah videografer ataukah fotografer gitu kan? Itu memiliki dakwah yang berbeda. Otomatis menempatkan diri sebagai dai, apapun yang ia bisa lakukan diusahakan supaya bisa menunjang dakwah jamiah. Ini pun sama dalam rangka hal ini yang workshop ini untuk mengasah kemampuan salah satunya. Kami yakin yang ada di sini itu adalah penggiat-penggiat desain. Walaupun awal bidikan yang saya tanyakan kepada Kang Ulo, ini desainnya itu desain yang sudah mahir atau desain anu masih kena diajar. Bidikan beliau itu ya lebih tepatnya yang masih diajarkan kumaha cara desain. Tapi sepertinya ini di sini orang-orang yang sudah bisa di dalam desain grafisnya gitu.
desain gratis. Dan ini harus mengasah kemampuan, kemudian menempatkan kita sebagai dai, dan tentunya meluangkan apa yang kita lakukan untuk dakwah di Jamiyah. Yang terakhir yaitu azas efektivitas dan efisiensi. Dan ini azas ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa perlu saya sampaikan di sini? Yang paling efektif dan efisien ini tidak lain adalah dakwah digital. Ketika kita sudah bisa dakwah digital, orang yang melihatnya bukan anu sakuriling di dihungkul. Tapi ketika dakwah digital itu kita bisa berdakwah kepada seluruh orang yang bahkan orangnya jumlahnya tidak seperti apa yang kita perkirakan. Mungkin dakwah kita akan sangat banyak dilihat oleh orang, mungkin juga tidak gitu kan. Maka dari itu sampai sekarang saya masih meyakini bahwa dakwah digital ini adalah sesuatu yang paling efektif dan paling efisien untuk dakwah kita hari ini. Walaupun kalau kita berbicara efisiensi, emang dakwah digital itu tidak terlalu efisien daripada ceramah biasa. Ceramah ayeuna disampaikan udah beres gitunya. Tapi ketika dakwah digital perlu ngadesain gitu kan. Perlu aya persediaan laptop perlu aya nu ngeditna jeung lain sajabana gitu. Tapi hal itu mau tidak mau itu lebih efektif. Contoh kita lihat, saya sering lihat ketika semacam Ustaz Adi Hidayat itu ya di dalam channel YouTube-nya, berapa juta orang yang melihatnya. Itu baru satu video. Ditambah video yang lain, belum lagi di-share oleh yang lain. Berapa juta orang yang melihatnya. Dan berapa juta orang yang bisa dakwahnya itu masuk oleh beliau. Ini adalah salah satu bukti bahwa dakwah digital itu sangat efektif, apalagi dengan cara penyampaiannya yang mudah dicerna, mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian strategi dakwah kontemporer. Ini dia. Yang pertama yaitu mengenai pencarian fakta. Ini perlu yang kita lakukan, mencari fakta. Nanti kita akan uraikan apa fakta-fakta yang ada pada hari ini. Termasuk tadi melihat kondisi objektif dari wilayah kita untuk berdakwah, ini adalah salah satu pencarian fakta. Bagaimana di wilayah ini, apakah kebanyakan petani? Contoh wilayah Majalaya. Majalaya itu adalah wilayah yang memiliki potensi buruh paling banyak. Indikatornya apa? Pabrik paling banyak itu nomor 1 di Majalaya. Ada 82 pabrik besar di Majalaya. Ada orang Majalaya tuh di dia. Majalaya, Cakat. Orang Majalaya tuh asli Majalaya. Itu ada 82 pabrik besar di Majalaya. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah di sana? Ini kan salah satu bukti pencarian fakta. Kemudian kalau misalkan kita dakwah dalam ranah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu 52% seluruhnya itu adalah perkebunan hutan atau yang tidak ada manusianya. Sedangkan manusianya itu kurang lebih ada 30%, sisanya lembah atau semacam waduk mukarar itu. Yang 30% ini yang kita bisa eksplor itu berapa persen? Ini salah satu bukti pencarian fakta. Di Kabupaten Bandung ada 98 desa yang sudah ada pemudanya di sana. Ada 98 desa yang di sana belum ada pemudanya. Kemudian ada 34%, 1/3 sudah ada pemudanya. Jadi pemuda Persis itu tersebar di 34% desa yang ada di Kabupaten Bandung. Berarti ada kurang lebih 66% yang belum ada pemuda Persisnya. Kemudian itu pun ketika pemuda Persisnya itu
dakwah tingkat jamaahnya itu udah tingkat desa. Jadi saya membandingkan di satu desa itu ada berapa jamaah, kemudian dirata-ratakan ternyata ada 34% itu ada pemuda persisnya di sana. Sakinten upami sadesa ya 5 jamaah, tapi kan di orang mah rata-rata sadesa itu hanya hiji jamaah. Leheung jamaahna nu loba ieu mah sadesa hiji jamaah aya 3 orang di jamaahna oge. Itu banyak. Maka dari itu ketika kondisinya seperti itu, bagaimana caranya walaupun ada 3 orang satu jamaah dalam satu desa, tapi dakwah kita bisa gaungnya itu sadesaeun. Yaitu dakwah digital teh yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perencanaan dakwah. Proses pemikiran dalam pengambilan keputusan yang matang dan sistem mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Bagaimana caranya ketika ada satu desa, satu jamaah, kemudian ada 3 orang, tapi gaungnya itu kita harus bisa menyebar ke seluruh desa. Maka ini perlu perencanaan yang harus dilakukan agar bisa terwujud. Apalagi ketika yang 34% ini bisa mencangkup se-Kabupaten Bandung. Kumaha carana? Dan ini perlu direncanakan. Dan direncanakan itu tidak mudah ya. Direncanakan itu tidak mudah, perlu fakta. Setelah kita mengumpulkan fakta, kemudian kita merencanakan dakwah yang efektif lebih baik seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu aktualisasi keseluruhan usaha pendekatan yang dilakukan oleh subjek terhadap objek dakwah dengan menggunakan media yang telah direncanakan. Dan ini dia ketika medianya sudah ada atau belum. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana kondisi objektif mengenai media di Kabupaten Bandung. Kemudian pengawasan dan evaluasi atau controlling. Apakah dakwah yang kita lakukan ini sudah efektif atau belum? Ini dia fakta-fakta ya yang tadi saya kemukakan bahwa ternyata di dunia ini jauh ting di Indonesia ini di Indonesia total pengguna itu atau total jumlah penduduk kurang lebih 268,2 juta orang. Penggiat media sosial kurang lebih 150 juta. Berarti kurang lebih ada 60% ya. Dan di sini ada pengguna aktif ya. Pengguna aktif media sosial itu sampai segini. Kemudian pengguna aktif internet 150 juta orang. Ini kan luar biasa. Kalau melihat potensi dakwah melalui digital. Dan ini dia YouTube paling banyak. Kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, berarti ketika saya melihat ada YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, ini menunjukkan bahwa dakwah melalui gambar itu paling banyak bisa diterima. Dakwah melalui gambar. Maka dari itu, kenapa yang menjadi bidikan salah satunya desain grafis? Karena melihat fakta-fakta ini. Kita meluncurkan program seperti ini, workshop, bukan sekedar mengadakan workshop saja, tapi berdasarkan fakta-fakta yang kita dapatkan dan langkah yang tepat yang dilakukan apa. Salah satunya bagaimana membina kader-kader untuk bisa desain grafis. Karena ketika dilihat ini kan video desain ini yang paling banyak diterima oleh masyarakat kita. Maka dari itu videonya pernah ya dulu, videografernya, sekarang tinggal desain grafisnya. Dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dan ini terus bisa membantu pimpinan daerah untuk ada dakwah digitalnya itu lebih sistematik dan bahkan lebih masif gitu. Jika sekarang pimpinan cabang
mulai bergerak di dakwah digital. Dari 31 kecamatan, 25 kecamatan itu bisa bergerak di dakwah digital. Saya yakin yang 34% itu kecil dan kita dakwahnya cangkupannya akan jauh lebih besar. Kalau misalkan yang dakwahnya itu hanya pimpinan daerah, dakwah digitalnya ataukah hanya 1-2 pimpinan cabang, dikira itu agak pesimis ya. Tapi ketika seluruh pimpinan cabang itu benar-benar berkolaborasi untuk dakwah digital ini, itu yakin Kabupaten Bandungan itu udah dakwah kita bisa menyebar. Oke, ini dia terakhir ya, mengenai kelemahan, kemudian peluang dan ancaman mengenai digitalisasi dakwah. Yang pertama, kelemahan, pemanfaatan media informasi di Kabupaten Bandung masih mengandalkan website yang tidak berbayar. Artinya, pemanfaatan website ini akan memberikan resource yang terbatas serta halaman web akan sulit untuk bersaing di mesin pencarian. Fakta tersebut terjadi dikarenakan ada setidaknya 3 alasan yang sangat mendasar. Ini benar tidak? Kalau misalkan Anda tidak berbayar, biasanya kalau di mesin pencarian itu rada kalalap gitu. Jadi kan untuk website yang tidak berbayar itu agar si kontennya itu bisa muncul gitu, atau jadi topik itu harus ada minimal ada trigger gitu. Triggernya tuh sama kita sering dibuka atau sama orang lain minta bantuannya untuk dibuka. Tapi secara ininya masih dasarnya mah emang susah untuk muncul di pencarian. Nah itu kenapa kita kalau misalkan tidak berbayar itu berbeda yang berbayar gitu. Trigger kita saya kurang mengertinya. Yang intinya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Hendar. Emang mendasar di kita, kenapa kita banyak yang sama sekali tidak mau untuk mengambil langkah tiap pimpinan cabang membuat website yang berbayar. Nah, alasan yang saya analisis ada 3. Pertama, kekurangan sumber daya manusia yang siap mengelola konten secara konsisten, baik dalam ranah konten maupun pemeliharaannya. Nah, iya yang kurang. Biasanya di urang, aya budak orang nu semangat. Ini saya coba biasanya kalau di senior, di pemuda persisnya senior, dia Ustadz Hari, di senior di Kota Waringin, itu biasanya nu semangat gitunya San. Semangat harita isukna lolop deui eueuh deui gitu kan. Rata-rata banyak yang seperti itu gitu. Biasanya ketika ada yang tidak konsisten, orang yang mengelola itu yang menjadi hambatan pertama. Ustadz senior di pemuda nanya, rata-rata gitu, nu semangat gitunya, mangprang gitu. Der we aya masalah eureun we gitu, rata-rata. Ini membuat Ustadz Jenny tadi daya kolot. Rata-rata seperti itu. Jadi semangat nate di awal unggul. Kalau misalkan udah bosan ngalalap. Padahal ini adalah pemeliharaan, ini adalah orang yang jantungnya di dalam media informasi ini. Kalau kita mengandalkan orang lain atau yang biasanya terkendala karena dia itu tidak paham mengenai hal-hal yang seperti ini. Saya pribadi pun seperti itu. Saya tidak paham mengenai website gitunya, cara mengelola, kemudian model coding dan sebagainya, itu tidak paham. Nah, orang-orang yang paham ini perlu ada konsistensi. Konsistensi orang yang mengelola. Namanya dikelola diurus. Nah, ini dia, kita banyak kader yang potensial tapi sedikit kader yang bisa benar-benar konsisten di dunia itu. Kemudian lamun pakuat pakait jeung kerja gitunya. Biasa di pemuda mah desain gratis teh ya. Kalau dia pekerjaannya sebagai desainer itu harga desain itu sabaraha gitu. Makanya ini perlu orang yang konsisten untuk mengelola website, mengelola YouTube ya. Saya suka memperhatikan kalau ngerender YouTube Kang Aldi di Katapang
itu sampai ka meeting ti jam 8 sampai subuh dugi ka di daguan eta teh ngarenda teh bari kudu aya wifi-na deh. Da moal mungkin ku pulsa biasa ngarender kitu lamanya komo anu videona anu banyak gitu. Saha nu siap konsisten di dinya. Ya sajani osok ditinggal set YouTube-na katawis gitu YouTube-na itu biasana untuk mengelola YouTube itu perlu waktu nu panjang leres deh. Perlu waktu nu panjang. Nah, ini perlu ada konsistensi dari orang-orang yang benar-benar bisa mau mengelolanya. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan atau di sini disebutnya finansial ya, yang dianggap berat untuk membiayai. Biasanya itu kekuatan finansial. Biasanya diurang ini utus akutnya. Kalau misalkan mengadakan pengajian, contoh ustadznya itu ustadz Dewan Hisba. Punten minimal rotibah minimal paling leutik 500.000 gitu kan. Bahkan sampai 1 juta, bahkan sampai 2 juta. Bahkan ada pimpinan cabang yang berani untuk membayar sampai 5 juta ketika mengundang seseorang yang luar biasa. Ngaraos rugi teu aya. Tapi ketika kita meminta uang untuk membeli domain 500.000 ini asa berat. Padahal domain itu untuk beberapa bulan ke depan. Tapi ngaji mah ngan sajam sampai 2 jam. Rata-rata pimpinan cabang merasa berat untuk mengeluarkan uang 500.000. Itu persoalan akut. Punten di mana-mana itu seperti itu. Untuk membayar bukan berarti engke mah ustad eureunkeun gitunya. Jadi uangnya untuk domain bukan berarti seperti itu. Tapi bagaimana caranya untuk memperhatikan kalau ini dianggap penting sok perhatikan. Sebagaimana kita memperhatikan mubalik. Ketika kita mengundang mubalik 100-200 ribu itu tidak merasa keberatan. Tapi ketika aya anu ngadesain ku urang dibere wae keur jajan ini ciga anu berat. Padahal mubalik mangan sajaman aya nu ngadesain mah kadang jeung mikir jeung naon jeung lila deui. Dina ayana pasti banyak di komen, oh iya cenah tanggalna kurang. Oh iya masjidna salah. Oh iya backgroundna asa teu cocok. Dikomplain deui. Leheung lamun aya keur jajan, kadang jajan ge teu dibere gitu. Keun lah hari nanti aya di buruhan mah teman dan ieu mah keur jajan contoh. Rata-rata asa berat ngaluarkeun keur kitu. Dan ini persoalan maksudnya bahwa persoalan ini adalah persoalan akut di kita rata-rata untuk urusan digitalisasi dakwah tidak menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga yaitu kekurangan pemahaman mengenai urgensi digitalisasi yang dianggap hal yang pokok yang harus diperhatikan. Eta teh jadi kurang pemahaman. Dan yang keempat saya tidak cantumkan di sini yaitu persoalan yang paling akut adalah pembuat atau orang yang bisa membuat konten. Contoh, rata-rata desain bukan rata-rata atau kebanyakan orang yang mendesain dia fokus di dunia itu, dia tidak terlalu paham dalam fikih, dalam urusan hadis. Da ieu mah jagona desain. Biasanya orang desain itu orang yang kurang paham mengenai dalil gitu kan. Kemudian harusnya orang-orang yang paham itu memberikan kontennya, memberikan isinya. Sanes teu hoyong ngadesain ngan sieun salah lamun urang ngadesain urusanna jeung dalil gitu kan. Sanes teu hoyong membuat sebuah desain dakwah tapi sieun salah. Sieun anu ku urang ditampilkan teh bukan dakwah jamiah. Sanes teu hoyong nyimpen hiji dalil kemudian membuat sebuah pamflet dalil itu dan disebarkan sieun dalil nate hadis dhaif gitu. Harusnya orang yang memikirkan konten itu
Kalaulah dia tidak bisa desain, minimal ya jang hadis yang harus disebarkan, minimal seperti itu. Orang yang membuat website aya ngelolana, dia siap mengelola website aya uangna, tapi untuk penulis hesena naker ditagi saminggu, olahnya hilap cenanya ke mengon payunan deui Ustad manawi tos aya tulisan olahnya teu kabujeng ke mengon payun geus 3 minggu nya geus ka 3 mingguana Ustad kumaha aduh cenah saya nama kanu sanes cenah lain di kamari itu pengalaman rata-rata gitu. Kalau misalkan semuanya bisa oleh sendiri, kontennya oleh sendiri, yang desain sendiri, yang akhirnya apa ya, tidak ada sinergitas, itu tidak akan lama. Tapi kalau ada yang berkesinambungan, gak apa-apa, saya yang bertanggung jawab urusan konten, kan orang pangniangankeun urusan kontenna. Sok we dedinya mah fokus mengelola. Urusan dana ada orang lain, kan saya yang mengatur urusan dana. Anu desainer, anu ngurus website, tong mikiran dana keun eta mah saya. Ketika ada 3 orang itu yang bekerja sama, dijamin mudah. Tapi rata-rata orang yang ngedesain atau membuat konten atau mengelola website, rata-rata persoalan itu yang dihadapi. Kekurangan tulisan, kekurangan videonya. Ya aya YouTube nama cik pangarekamkeun, aya rekamanana. Orang yang mau direkam kadang hese deh direkamna. Itu kan persoalan akut di urang. Kemudian ketika ada misalkan orang yang pembuat konten ada, kemudian yang mengelola ada, kadang uangna nu teu aya, teu diperhatikeun ku pimpinan cabang. Sabaraha domain teh? 500.000. Wah, ini mahal cenah. Cing nu gratis we. Urang nu penting mah berjalan ya lah, gitu kan. Nu gratis nu penting mah jalan heula we cenah, gampang geus jalan mah, gitu kan. Karena itu tidak diperhatikan teh, karena tidak dianggap penting. Padahal itu dengan pengajian sama pentingnya menurut kami. Kemudian peluang. Kader Pemuda Persis Kabupaten Bandung secara personal memiliki potensi dalam mengelola media elektronik. Banyak kader yang mempunyai kemampuan untuk mengelola itu. Tentu jika Jamiah mengoptimalkan kadernya dengan memfasilitasi agar pengelolaan media elektronik ini menjadi salah satu peluang yang besar pemanfaatan media digital dalam berdakwah. Jadi ketika kita sadari atau tidak, di Pemuda Persis ini banyak orang yang setara dengan Kang Hendar, dia paham di coding. Setara dengan Kang Oloh, dia pandai di dalam desain. Itu banyak. Tapi bagaimana caranya? Orang-orang yang pandai ini kita gabungkan, kemudian kita jadikan semacam media dakwah atau digitalisasi dakwah secara masif di Kabupaten Bandung. Dan ini adalah tugas kami di pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Bagaimana caranya mengumpulkan orang-orang yang potensial ini menjadi sebuah gerakan yang utuh yang akan kita lakukan nanti disebar di tiap pimpinan cabang. Dan ini adalah prosesnya ya, salah satu proses agar kita bisa mengoptimalkan kader yang ada. Dan terakhir, ancaman jika Pemuda Persis tidak ikut terlibat dalam persaingan dakwah di era digital, tentu dakwah dari pihak lain yang akan mudah diterima oleh masyarakat luas. Serta dapat dipastikan bahwa kiprah dakwah Persis selangkah tertinggal daripada ormas lain. Kalau misalkan dari hari ini kita tidak bergerak, orang lain YouTube sudah banyak memonopoli YouTube, memonopoli Facebook gitu kan. Kita sudah sedikit tertinggal dari dalam urusan itu. Domain berapapun mereka sudah beli, kita numurah wae mikirna 5 kali gitu kan. Orang lain sudah YouTube, sudah kalau misalkan Facebook sudah ada centang biru gitu. Instagram sudah berani untuk centang biru. Tapi ada nggak Instagram atau YouTube atau Facebook yang dimiliki oleh Jamiah sudah centang biru? Ayat tuh. Nah ini kan persoalan ya.
di kita. Makanya ketika orang lain dakwahnya selangkah lebih maju ya wajar. Nah, maka dari itu mudah-mudahan workshop ini sebagai pengantar bahwa ini adalah salah satu awal gerak kita di dalam bagaimana caranya memasifkan dakwah melalui digitalisasi, apakah itu desain grafis, videografer, tulisan dan lain sebagainya, agar pimpinan cabang yang ada di Kabupaten Bandung itu bisa sama-sama bergerak untuk jamiah. Dan pimpinan daerah itu mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasinya. Kita akan menampung insya Allah. Nanti silakan usulkan saja kepada Kang Uloh. Kang, kita misalkan ingin ada seminar khusus di desainer anu ternama, silakan ajukan. Saya yakin Kang Uloh pun akan dengan senang hati untuk menyelenggarakan itu. Kita ingin coba memanggil, misalkan ingin memanggil orang-orang yang sangat paham di dalam bagaimana cara mengelola YouTube dengan indikatornya dia punya YouTube, subscribernya sudah berapa juta, bagaimana ia cara mengelolanya. Silakan ajukan saja. Untuk apa? Agar dakwah kita benar-benar bisa dioptimalkan. Karena pemuda Persis ini memiliki potensi kajian atau potensi keilmuan di atas ormas yang lain. Itu perlu diakui. Standar keilmuan pemuda Persis itu jauh dari yang lain. Saya punya datanya kalau Kabupaten Bandung ini kaya dengan berbagai macam corak keilmuan. Berbagai macam orang yang paham di dalam spesifikasi ilmu tertentu. Saya punya datanya. Tapi kenapa tidak, kalau misalkan kita benar-benar orang-orang ini kita coba untuk bagaimana caranya agar dapat dinikmati oleh khalayak ramai, agar dapat dinikmati oleh orang lain, yaitu melalui digitalisasi dakwah. Dan mudah-mudahan nanti setelah workshop ini kita bahasa Ustaz Amin urang mah proposalna ku amal. Maksudnya naon? Maksudnya teh ketika kita menginginkan sesuatu dimulai dari kerja, dimulai dari aplikasi. Sabisa-bisa orang, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sebuah nilai amal soleh yang kelak Allah akan menjadikan kemuliaan untuk kita semua. Tepira dina modal komputer, modal desain, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Keun weh neangan duit nama desain grafis nama dinulainnya di jamiah mah orang desain gratis heula weh gitunya. Dan mudah-mudahan itu nanti gratis di dunia ganjaran ke di akhirat. Seperti itu. Hanya itu saja yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.